الله آخذنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ala kulli hal, dalam setiap keadaan. Selalu bersyukur baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bersyukur baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah janji bagi hamba-hambanya yang selalu bersyukur, maka Allah akan tambah lagi, Allah akan tambah lagi nikmatnya. Alhamdulillah, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah kasih izin kita, Allah kasih kita kesempatan untuk bisa, kemampuan untuk bisa hadir melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, tepat waktunya dengan berjamaah. Alhamdulillah, kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa yang baru saja kita kerjakan, sholat maghrib kita tepat waktu dengan berjamaah ini, Allah istiqomahkan sampai Allah beri kita terus kemampuan keistiqomahan sampai kita dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, ini saya ditelepon oleh Ustadz Amin Karim. Ini bukannya malam Jumat pertama, ini masih bulan Agustus katanya, tanggal 31. Saya bilang September itu ada 5 Jumat, ya, September itu ada 5 Jumat. Jadi ini malam Jumat pertama. Iya, tapi bukan Kamis. Ini Kamisnya masih Agustus katakan gitu. Saya masih di atas nih katakan gitu. Maksudnya dia masih di Cianjur. Oh gitu ya. Ya, malam Jumat depan berarti saya nanti. Oh ya udah gitu ya. Ya berarti malam Jumat depan, Pak. Saya pikir beliau nih malam ini nih ya. Kalau hitung-hitungannya kan sekarang malam Jumat pertama sebenarnya itu. Bulannya mungkin masih bulan Agustus. Tapi malam Jumatnya malam Jumat pertama. Tapi beliau ngitungnya malam Jumat pertamanya besok. Maksudnya Kemis. Ya, Kemis pertama bulan September itu bener depan gitu ya. Tapi kalau malam Jumatnya malam Jumat pertamanya sekarang malam Jumat pertama. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah jadi malam Jumat depan Ustaz Amin Karim akan melanjutkan kajian tentang tafsir insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini kita ada jemaah kita ini jemaah baru Pak ya, karena beliau menikah dengan anak Pulau Kambang ya, akhirnya tinggal di sini dan beliau punya hobi ya juga di bidang multimedia. Alhamdulillah nih Mas Hari namanya ya, tinggalnya di di RT 16 RW 3 ya. Alhamdulillah nanti bisa bantu untuk syuting dan lain sebagainya. Ya membantu Pak Ismail, yang kebetulan Pak Ismail saat ini juga beliau dalam keadaan sudah aktif lagi ya bekerja, dan kebetulan jauh lagi ya di Cianjur, pulangnya sepekan sekali setiap hari Jumat ya sore, baru Sabtu baru sampai ada di Sumur Batu ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga nanti makin banyak lagi ya ada remaja-remaja ini. Sebenarnya anaknya Pak Putanto PRT juga di multimedia nih kuliahnya ya, tinggal belum berani katanya ya untuk ngambil syuting, ngambil gambar katanya belum berani.
harus banyak nih Pak ya, jadi remaja-remaja kita dorong Bapak Ibu untuk mereka aktif memakmurkan masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan malam ini masih saya mengambil dari Mafatihu Iqamatis Shalah karangan Dr. Khalid Abdul Karim ya. Ini masih tentang Mafatihu Iqamatis Shalah, salat sebagai kunci sukses ya dunia akhirat. Saya pengen membacakan hadis ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya cukup panjang ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, saya ulangin, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa dia Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman. Berarti hadis ini hadis qudsi. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu ya. Hadis sepanjang saya nggak usah bacakan aja. Saya bacakan artinya ya. Wahai para hambaku, kata Allah, wahai para hambaku, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku telah menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah saling menzalimi. Jadi zalim ini diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kata Allah, jangan saling menzalimi. Nanti kita bahas sedikit tentang zalim nih ya. Wahai para hambaku, kalian semua adalah sesat kecuali orang yang telah aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku memberi petunjuk kepada kalian tentang hidayah. Tentang hidayah ini apa namanya? Doanya udah diajarin. Apa doanya Pak? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Minta sama Allah ya, pasti dikasih. Karena kalau nggak minta kita sesat nih, nanti akan disesatkan sama Allah ya. Wahai para hambaku, kalian semua lapar kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya kalian aku beri makan. Nah, loh. Ya, kita lapar semua Pak. Kalau nggak dikasih makan sama Allah, minta makannya sama ya, minta makannya sama Allah. Kemarin kita sudah bahas ya. Gimana? Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, kata Allah. Aku enggak minta rizki, enggak minta makan sama kalian. Nahnu narzuquk, aku yang minta, ya aku yang akan memberikan rizki. Wal 'aqibatu lit taqwa. Kita udah bahas tuh ya. Wahai para hambaku, kalian semua telanjang kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya kalian aku beri pakaian. Kita lahir telanjang nggak Pak? Telanjang, nggak ada selai baju pun nggak ada. Yang ngasih pakaian siapa? Allah Pak, bukan mak bapak kita. Allah yang kasih. Kalau kita telanjang mulu nggak dikasih pakaian sama Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah. Wahai para hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa-dosa pada malam dan siang hari, sedang aku mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya kalian aku berikan ampunan. Istighfar terus sama Allah ya. Selalu istighfar, minta ampun sama Allah. Wahai para hambaku, kalian tidak akan bisa menimpakan mudarat dan memberikan manfaat kepadaku. Wahai para hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan terkemudian, baik manusia maupun jin, setakwa-takwaan satu orang di antara kalian, maka itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Maksudnya, jika manusia dan jin semuanya takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, nggak ada yang kafir, nggak ada yang munafik, nggak ada yang musyrik, semuanya takwa, ibadah semua kepada Allah, takwa semua kepada Allah.
itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun, kata Allah tabaraka wa taala. Tidak akan menambahkan kekuasaan Allah, kebesaran Allah tabaraka wa taala. Wahai para hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan terkemudian, baik manusia maupun jin, sedurhaka kedurhakaan satu orang di antara kalian, maka hal itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jika seluruh manusia dan jin mereka semua durhaka kepada Allah, kafir semua kepada Allah, nggak ada yang nyembah Allah satupun, nggak ada yang menyembah Allah, maka hal itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun, nggak berkurang kebesaran Allah, nggak berkurang keagungan Allah, nggak berkurang kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Wahai para hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan terkemudian, baik manusia maupun jin, berdiri di satu tempat, lalu mereka memohon kepadaku, lalu aku kabulkan permintaannya, maka hal itu tidak mengurangi perbendaharaan yang ada di sisiku, melainkan sebagaimana berkurangnya jarum ketika dimasukkan ke dalam lautan. Perbendaharaan Allah itu nggak berkurang sedikit pun jika seluruh manusia dan jin, ya, jika seluruh manusia dan jin, ya, mereka minta kepada Allah, minta ampun, minta rizki dan segala macam, nggak berkurang perbendaharaan Allah tabaraka wa ta'ala. Diibaratkan di sini dalam hadis ini sebagaimana berkurangnya jarum ketika dimasukkan ke dalam lautan. Apa kurangnya? Nggak ada yang kurang. Ya nggak ada. Jarum dimasukin ke lautan. Masya Allah. Wahai para hambaku, itulah amal-amal kalian yang aku perhitungkan, kemudian aku berikan balasan yang sempurna. Siapa yang mendapati kebaikan, maka hendaklah memuji Allah, dan siapa yang mendapati selain itu, maka janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Woi, subhanallah. Ini hadis kalau dibahas panjang. Tapi saya nggak pengen panjang lebar di sini. Dikit-dikit aja deh ya. Kita ngebahas dikit-dikit aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang zalim ini saya pengen ngebahas satu aja Pak ya. Ini yang masih banyak kita lakukan dan tanpa sadar. Zalim yang besar nggak usah kita ngebahas deh, yang gede-gede, yang kecil aja deh. Karena mulai dari yang kecil itu nanti kita sadar dengan zalim yang besar. Menzalimi itu artinya menyakiti ya. Menyakiti. Kalau ada seseorang kita zalimin, artinya kalau ada seseorang yang nggak redho sama kita, nggak rela sama kita atas ucapan, perbuatan, kelakuan kita, itu zalim namanya. Ya, itu zalim namanya. Dan salah satu di antaranya yang sering kita lakukan, dan saya benar-benar ini banget tuh, apa namanya, hati-hati banget. Tahu nggak apa ya Pak? Tuh sendal di depan. Iya. Sendal orang kita injak sama sendal kita. Orangnya tahu, tapi kalau orangnya tahu kira-kira marah nggak Pak? Marah nggak Pak? Marah nggak Pak? Marah. Zalim nggak tuh? Zalim. Benar. Sepele ya, sepele Pak. Tapi banyak kita perhatiin, banyak sekali. Dia masuk ke masjid tuh ya. Dia masuk ke masjid tanpa sadar dia sudah melakukan perbuatan zalim dengan nginjekin sendal saudara. Maksudnya dia pengen dia pengen angkat sendalnya atau dia pengen naruh sendalnya, tapi dengan nginjek sendal orang lain, diinjek sendal orang, brok gitu ya. Terus dia naik. Kalau nginjeknya pakai kaki kita, kakinya bersih, orang itu nggak akan marah. Tapi kalau kita pakai sendal kita kan kotor, kita injek sendal dia bersih, kita injek, ya marah lah dia. Kalau dia lihat, cuma dia kagak ngelihat. Nah karena dia kagak ngelihat, kita tahu diri. Ini perbuatan yang kalau kita lakuin, orang itu tahu, dia bakal marah sama kita. Dia nggak redho sama kita. Zalim berarti, itu zalim Pak. Nah mulai malam hari ini, ya, jangan lagi nginjekin sendal saudara kita. Jangan lagi nginjekin sendal saudara kita. Kalau mau lepas di tempat yang lain, ya. Jangan sampai nginjek dulu, Hati-hati banget, ya. Kenapa?
Apalagi kalau diambil, maling itu zalim tuh, gedean lagi tuh, gedean lagi, lebih tinggi lagi tuh zalimnya tuh ya, mengambil hak orang lain ya. Ada lagi zalim yang lebih tinggi lagi, kayak korupsi apa segala macam, lebih zalim banget itu ya. Tapi kita nggak bahas yang gitu-gitu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hadis Bapak Ibu. Saya pengen apa namanya menggarisbawahi tentang apa Allah itu, kalau kita perhatikan di hadis ini ya, kita ini lapar, Allah yang kasih makan. Kita telanjang, Allah yang kasih pakaian ya. Kalau kita minta, sebanyak pun yang kita minta, sebesar apapun yang kita minta, nggak berkurang sedikit pun kekuasaan Allah, perbendaharaan Allah nggak berkurang sedikit pun, nggak berkurang. Ketawakalan kita, berserah dirinya kita kepada Allah Tabaraka wa Taala, dengan kita minta sama Allah, Pak, yang namanya apa namanya takdir itu kan udah terjadi. Maksudnya apapun yang terjadi, apapun yang nanti akan terjadi terhadap diri kita, terhadap hidup kita, pulang dari sini kita meninggal dunia, pulang dari sini kita sakit, pulang dari sini kita kecelakaan, pulang dari sini kita bahagia, pulang dari sini kita dapat rezeki, pulang dari sini, apapun yang akan terjadi setelah ini apapun yang terjadi itu adalah sudah menjadi ketetapan Allah. Yang kita lakukan cuma ikhtiar dan doa. Ikhtiar dan doa. Itu aja yang kita lakukan. Ya, ikhtiarnya apa? Ibadah, sebanyak-banyaknya ibadah kepada Allah Tabarak. Apa yang diperintahkan yang wajib kerjain, yang sunnah kerjain. Sambil kita terus minta sama Allah, berharap terus sama Allah, apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan diterima, dikabul sama Allah Tabaraka wa Taala. Hajat-hajat kita, keperluan kita, apa kita semua kita minta sama Allah Tabaraka wa Taala. Jadi ingat dengan surat Al-Kahf, surat Al-Fil ya, surat Al-Fil tentang Ashabul Fil ya. Ashabul Fil itu yang punya gajah atau tentara gajah, dikenal dengan tentara gajah. Pada waktu Abrahah, seorang jenderal ya, seorang jenderal gubernur Yaman, pada waktu itu disebutnya gubernur Yaman, di seorang jenderal pasukan yang luar biasa, dengan pasukan yang sangat lengkap, banyak lengkap, mulai dari banyaknya tentara, perlengkapan yang perang yang luar biasa ya, lengkapnya luar biasa. Kalau sekarang mungkin Amerika kali gitu ya Pak Mari. Jadi luar biasa gitu, pokoknya lengkap, canggihnya luar biasa. Kalau dulu kecanggihannya dengan gajah gede-gede luar biasa ya, bisa dijadikan sebagai tentara ya kan, kudanya, untaknya ya. Belum lagi tentara manusianya, belum lagi perlengkapannya, tamengnya, baju jirahnya, pedang segala macam ya, pokoknya canggih luar biasa. Dan pada saat itu, di zaman itu, nggak ada yang berani kalau Abrahah melakukan ekspansi, melakukan penyerangan, nggak ada yang berani mau ngelawan, pasti kalah. Dan pada waktu Abrahah datang ke Mekah, niat pengen ngancurin Ka'bah ya. Kenapa dia pengen ngancurin Ka'bah? Karena dia ngiri. Dia ngiri Ka'bah ini selalu didatangi oleh seluruh manusia dari penjuru dunia untuk melakukan ibadah, tawaf dan lain sebagainya di Ka'bah. Dia bikin seperti Ka'bah di Yaman. Dia bangun tuh seperti Ka'bah di Yaman, berharap semua manusia datang ke Yaman untuk melakukan ibadah, tawaf segala macam. Nggak ada yang datang. Dia ngiri tuh, wah kalau begini caranya nggak bisa nih. Ini Ka'bah yang di Mekah harus dihancurin. Kalau udah hancur, pasti ntar manusia datang ke Yaman, mau melakukan tawaf ibadah di tempat yang dia bangun itu. Ya, kayak Ka'bah lah model seperti itu. Datang dia ke Mekah. Pada saat dia datang ke Mekah, ya belum nyerang, dia melakukan persiapan. Silakan orang-orang Mekah kalau pengen melakukan perlawanan, siapin. Ibaratnya kayak gini kalau bahasanya tuh, ya. Saya mau nyerang nih. Ini saya udah siap. Orang Mekah, udah siap belum? Kalau belum siap, saya tungguin. Ya, siapin orang-orangnya, persenjataan siapin. Dan ayo kita saya baru kalau udah siap, saya akan serang. Nah, di pinggir kota Mekah itu, ya di pinggir kota Mekah,
orang-orang Abraha, tentara-tentaranya itu mereka pada nunggu orang Mekah untuk melakukan persiapan. Ternyata orang Mekah nggak ada yang melakukan persiapan. Mati konyol kalau bisa ngelawan tentara Abraha. Maka Abdul Muthalib, kakek Nabi kita Muhammad SAW pada saat itu yang megang kunci Ka'bah, yang memelihara Ka'bah, ya. Pada saat itu Abdul Muthalib, ya, bukannya nyiapin pasukan, malah dia ujuk-ujuk datang pengen nemuin Abraha, ya, pengen nemuin Abraha. Pada saat menemukan menemui Abraha, itu pada saat itu Abraha pada saat itu menyambut Abdul Muthalib dengan sebagai istilahnya tamu kenegaraan, dijamu dan segala macam. Karena Abdul Muthalib adalah pemimpin di Mekah pada saat itu, karena dia yang megang kunci Ka'bah. Setelah dijamu segala macam, ditanya, apa keperluanmu? Kata Abdul Muthalib, saya datang kemari, ya, karena saya pengen minta unta, kambing yang dirampas oleh tentara-tentaramu. Ketawa Abraha, ini orang apa-apaan katanya, bukan yang ngurusin. Saya mau nyerang mau nyerang Ka'bah, kok kamu ngurusin yang hal-hal yang sepele, cuma ngurusin kambing, unta, ya, buat apa kan gitu? Iya, tentara-tentaramu, ya, 200 unta saya, kata Abdul Muthalib, sudah diambil. Ada 400 lagi, ya, kambing, unta dan sebagainya, punya orang-orang Mekah juga diambil. Saya pengen minta itu kembali. Kenapa kamu minta gituan? Ya, apa kamu nggak mau mempertahankan Ka'bah yang ingin saya serang, yang ingin saya hancurkan? Kata Abdul Muthalib, apa? Enggak. Saya cuma minta milik saya dikembalikan. Kalau Tuhan pengen menghancurkan Ka'bah, silakan. Ka'bah bukan milik kami, Ka'bah milik Tuhan Allah, kata Abdul Muthalib. Ketawa lagi Abraha itu, ya. Segitu hebatnya Tuhan kamu, katanya. Dia bisa melindungi Ka'bah itu, katanya, ya. Apa dia benar-benar hebat, kata Abraha. Jadi benar-benar sombong luar biasa. Kata kata Abdul Muthalib, terserah kamu, ya. Yang jelas saya cuma minta milik saya. Kalau kamu pengen menyerang Ka'bah, kalau ingin menghancurkan Ka'bah, silahkan. Ka'bah ada pemiliknya, bukan kami pemiliknya, bukan saya, kata Abdul Muthalib. Baik kalau begitu, ya. Kembalikan itu semua, unta-unta, kambing-kambingnya, ya, milik orang-orang Mekah ini. Kembalikan semua. Kembaliin. Abdul Muthalib balik, ya. Lalu pada saat kembali ke Mekah, Abdul Muthalib mengatakan, penduduk Mekah, ya, minggir semua, bawa semua anak, istri, keluarga kalian, harta-harta kalian, bawa semua naik ke atas bukit, tinggalin Mekah, ya. Maka mereka semua minggir semua, karena memang nggak ada yang berani, nggak akan bisa Pak ngelawan tentara yang begitu luar biasa itu pada saat itu. Minggir semua naik. Abdul Muthalib paling terakhir, ya. Ini nanti kita lihat nih, ya, korelasi dengan hadis tadi. Abdul Muthalib pada saat itu paling terakhir, persis seperti Nabi pada saat hijrah. Nabi paling terakhir hijrah. Setelah semua pada pergi, sudah pergi semua hijrah, Nabi paling terakhir ditemani sama sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abdul Muthalib terakhir, sebelum naik ke atas bukit, beliau tawaf. Habis tawaf beliau doa. Doanya apa? Pada saat itu doanya subhanallah luar biasa. Apa kata Abdul Muthalib dalam doanya? Ya Allah, wahai Tuhan Ka'bah, Engkau pemilik Ka'bah. Kami tidak sanggup untuk melawan orang-orang yang akan menghancurkan rumah-Mu. Maka kami serahkan semuanya kepadamu, ya. Kami serahkan semuanya kepadamu. Ini adalah rumah-Mu, ini adalah milik-Mu. Udah pasrahnya luar biasa. Udah 100% Pak, udah pasrah 100%. Karena memang nggak mungkin bisa ngelawan. Balik deh, Abdul Muthalib naik ke bukit. Pada saat Abdul Muthalib naik ke atas bukit, ya, itu tentara-tentara Abraha pada saat itu
ya dia apa namanya, dia pecut itu untanya, terus dia kudanya, gajahnya dipecut, disakitin lah gitu ya, supaya mau diri jalan menuju Ka'bah untuk menyerang Ka'bah. Tapi itu binatang tuh, entah itu apa, baik gajahnya, untanya, apa kudanya, itu nggak ada yang bergerak Pak. Padahal udah disakitin, dipecut segala macam nggak. Jadi udah naruri bakal ada satu kejadian, pasti ada, bahkan akan terjadi. Itu binatang Pak, nalurinya kenceng banget Pak. Naluri binatang itu, kalau kita lihat, kalau misalnya gunung mau meletus aja, itu kan masya Allah, burung-burung ya, yang itu udah langsung terbang segala macam. Mereka udah punya naluri Pak, belum meletus Pak. Bahkan meletusnya mungkin berapa hari kemudian baru meletus, tapi mereka udah tahu tuh Pak. Iya, mereka udah tahu Pak. Coba kayak apa tuh naluri binatang kayak gitu, luar biasa. Allah kasih naluri seperti itu, persis seperti gajahnya Abraha, untanya, kudanya tentara Abraha pada saat itu kagak mau jalan, kagak mau diri. Tapi karena dipaksa terus, akhirnya diri dia jalan. Nah pada saat jalan akan menyerang itulah tiba-tiba langit gelap pada saat itu. Nanti bisa dilihat di tafsirnya Ibnu Katsir ya. Gelap pada saat itu, gelap ya. Ternyata gelapnya penuh dengan burung. Dengan burung Pak. Dikisahkan di situ burungnya warnanya hitam. Ya, di paruhnya burung itu cuma satu Pak. Makanya banyak orang di paruh cuma satu. Ya, di situ dikata dikisahkan di situ dalam tafsirnya cuma satu, dia bawa batu cuma satu. Batunya kecoklatan, tapi apa namanya bercahaya ya, bercahaya merah ya. Kecoklatan tapi bercahaya merah. Wallahu alam, itu apa dikisahkan bahwa batu itu dibawa dari neraka, dibawa di paruhnya burung itu. Nggak tahu datangnya, tiba-tiba langit gelap penuh dengan burung. Nah pada saat itulah burung-burung itu lalu menjatuhkan apa namanya batu yang kecil, batunya kecil Pak, kecil banget itu, jatuh di paruhnya itu, dijatuhkan semua. Pada saat dijatuhkan yang itu semua kenapa? Dikisahkan di dalam apa kisah Ashabul Kahfi ini, Ashabul Fil ini, itu semua orang-orang yang pengen menghancurkan Ka'bah pada saat itu, tentaranya termasuk Abrahanya, nggak ada yang selamat Pak, mati semua. Mati semua. Yang mati kena apa namanya, kena itu jelas pasti mati. Jadi awalnya tuh gatel, garuk-garuk, terus akhirnya seperti apa namanya tarmihim bihijaratin min sijil, dijatuhkan itu ya, faja'alahum ka'asfin ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Habis Pak, mati semua, binatang, manusia, termasuk Abraham mati semua. Ada yang lari Pak, ada yang lari, dikisahkan ada yang lari. Tapi pada saat dia lari kena badai, mati juga. Bahkan sampai ada yang udah sampai ke negeri Yaman, hampir ke negeri Yaman, dihantam dengan badai, dihantam dengan banjir dan segala macam, mati semua. Seolah-olah Allah ingin memberitakan ya, semua yang berniat ingin menghancurkan Ka'bah, nggak ada yang dihidupkan sama Allah, semua dimatikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah pada saat itulah ya Abdul Muttalib lalu memerintahkan orang-orang Ka'bah turun semua ya. Ini banyak kerjaan nih ya, karena banyak mayat segala macam yang harus kita bersihin. Kita harus membersihkan Mekah, kita harus membersihkan Mekah pada saat itu. Subhanallah Pak, dari kisah ini ya, dari kisah apa namanya makanya disebut dengan Amul Fil ya, Amul Fil, tahun gajah. Dan tahun gajah inilah Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan ya, dilahirkan. Dan subhanallah ya, setelah peristiwa yang sangat menakjubkan, kakeknya begitu luar biasa ya, begitu luar biasa ketawakalnya ya, begitu apa namanya, benar-benar menyerahkan seluruhnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena memang yakin nih rumah ini adalah rumah Allah. Saya jadi ingat waktu bangun masjid ya, waktu kita bangun masjid ini
Pak Abdul Halim nggak ada di sini ya. Pak Abdul Halim itu kita minta untuk jadi bendahara ya. Apa namanya, awalnya ngeluh melulu ya, ini saldo tinggal segini, Ustadz gimana nih, kita harus begini, bayar ini gitu. Ya memang kalau megang duit ya begitu, tagihan ini tagihan itu, duit kagak ada kan gitu ya, terkurang segala macam. Saya cuma bilang begini, Pak Alim, ini yang kita bangun rumah siapa? Rumah Allah, ya kan? Yang kita bangun siapa? Rumah Allah. Ya udah serahin aja sama Allah. Orang kita bangun rumah Allah, serahin aja sama Allah. Yang penting kita udah ikhtiar, kita udah doa, kita udah ikhtiar, kita udah usaha ini usaha itu, pakai proposal, datang ke rumah segala macam. Serahin aja sama Allah. Ya udah rumah Allah kok. Ya. Kalau emang jadi, kalau emang dijadikan sama Allah jadi, udah selesai, udah pasrah aja sama Allah. Ternyata bener Pak, banyak banget kejadian waktu kita bangun masjid ini, macam-macam Pak kejadiannya. Ya, ingat banget waktu sound system lagi dipasang, nggak punya duit Pak, lagi narik kabel, butuh duit kalau nggak salah 50 juta gitu ya. Itu nggak tahu itu ya, yang jelas Allah yang punya kehendak ya kan, karena memang ini rumah Allah, kita udah pasrah banget ya, udah pasrah aja gitu ya. Ya bener Pak, tiba-tiba cucuk datang orang assalamualaikum, datang ke masjid ya, nganterin duit 50 juta buat itu Pak. Dan banyak lagi kejadian-kejadian yang lain ya. Jadi kalau saya ingat itu kisahnya apa namanya, Ashabul Fil ya, tentang tentara gajah, tentang Abdul Muttalib yang luar biasa seperti itu jadi ingat waktu apa namanya kita bangun masjid ini. Dan seperti itulah Pak kira-kira kita dalam hidup menjalani kehidupan di dunia. Harus yakin kalau kita sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu kita bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala ya, kita berserahkan diri kita kepada Allah tabaraka wa taala. Tugas kita cuma ikhtiar, kita ibadah, kita usaha, lalu kita doa kepada Allah tabaraka wa taala, apapun hasilnya serahin sama Allah. Selesai Pak udah. Aman udah Pak. Ya. Aman udah Pak. Dan yakin. Keyakinan inilah yang membutuhkan pembelajaran. Ya, membutuhkan pembelajaran. Awal-awalnya pasti ya begitu deh ya. Bimbang, ragu, apa segala macam kan gitu. Tapi kalau udah kita jalanin Pak, kalau kita udah mantap, selesai Pak. Selesai Pak. Jadi gitu ya. Nah, tentang hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali lagi ya, saya pengen tutup dengan bentar Pak ya, saya pengen tutup dengan apa namanya ya, udah masuk ya, tentang di sini nanti kita akan membahas keutamaan memperbanyak sholat dan pengertian memperbanyak sholat ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu apa namanya, salat itu ya, salat yang kita lakukan selain membutuhkan apa namanya daimun, jadi apa namanya apa sih namanya daimun itu, istiqomah ya, istiqomah ya, jadi konsisten itu, dan itulah kuncinya Pak. Kuncinya nanti kita ngebahas deh insyaallah malam Jumat ya, akan datang kita coba bahas di situ ya. Jadi kuncinya kembali lagi ke salat. Kuncinya kembali lagi ke salat. Di salat itulah kepasrahan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Di salat itulah kita belajar tentang sabar dan keikhlasan. Di salat Pak. Makanya nanti apa setelah kita tahu tentang sholat yang menjadi andalan, amalan yang menjadi tolak ukur dari semua ibadah-ibadah kita, tetapi sholat ini juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai kita mengerjakannya dengan remeh-temeh ya, mengerjakannya dengan remeh-temeh, asal-asalan
ya. Kagak tumak ninah misalnya dan sebagainya, ya. Termasuk ya, sebentar nih saya pengen tutup, termasuk nih ya. Nah, ini semua harus belajar nih ya. Mudah-mudahan besok hari Rabu banyak yang datang tahsin nih Pak Anwari ya. Termasuk diantaranya bacaan Al-Fatihah. Nah, nanti Pak Anwari juga perlu ini nih ya dalam tahsin. Bacaan Al-Fatihah ini nanti buka deh di kitab-kitab pesantren, Safitun Najab dan segala macam kitab-kitab pesantren itu ya. Di antara syarat-syarat Al-Fatihah yang kita baca dalam sholat itu diterima sama Allah sehingga sholat kita sah. Di antaranya bacaan Al-Fatihah kita itu diantaranya adalah harus benar-benar jangan sampai bacaan yang kita baca, bacaan Al-Fatihah kita baca itu dapat merubah arti. Contoh, pada saat kita membaca Alhamdulillah ya, dengan membaca Alhamdulillah itu ada bedanya tuh antara hak besar dengan hak kecil. Kalau kita baca Alhamdulillah itu pakai hak besar tuh, Alhamdulillah, Alhamdulillah itu pakai hak besar. Tapi harusnya pakai hak kecil, Alhamdulillah. Kelihatannya sepele. Bedanya di mana? Ada bedanya Pak. Sampai bilang kalau kita belajar makharijul ada bedanya. Artinya juga beda. Pada saat kita mengucapkan Alhamdulillah pakai hak yang kecil, Alhamdulillah, maka artinya segala puji bagi Allah. Pada saat kita mengucapkan dengan hak yang besar, Alhamdulillah, maka artinya segala kehancuran bagi Allah. Kira-kira sholat kita diterima nggak sama Allah kalau kita baca Alhamdulillah? Hah? Diterima nggak kira-kira? Alhamdulillahi Rabbil Alamin pakai hamzah. Dengan Rabbil Alamin pakai ain. Artinya jauh banget Pak. Rabbil Alamin pakai ain artinya Tuhan semesta alam. Pada saat kita pakai hamzah Rabbil Alamin artinya Tuhan orang-orang sakit. Jauh banget artinya Pak. Kira-kira kalau kita baca begitu diterima nggak sholat bacaan Fatihah kita sama Allah? Belajar ya Pak ya. Tahsin Pak, Cinaden ini hari Rabu malam Kamis. Ya, belajar makharijul huruf. Ya Pak ya. Jadi ya bukan nakut-nakutin, kita sholat aja Pak. Yang penting mau belajar terus, mau belajar terus ya. Minimal bacaan Fatihah kita ini benar Pak. Minimal bacaan Fatihah kita benar, karena ini yang kita baca di dalam sholat dan dia fardu. Gitu Pak ya. Baik, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.